Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pertemuan Menteri Ekonomi Digital Negara G20 atau Digital Economy Ministers Meeting telah menghasilkan sebuah dokumen kesepakatan Share Summary. Menkominfo Jody G. Plate menyatakan, dokumen Share Summary itu sendiri terbagi ke dalam dua bagian. Digital Economy Ministers Meeting akhirnya menyepakati secara konkret 3 isu prioritas yang didorong oleh Presidensi G20 Indonesia, yakni tertuang dalam satu dokumen kesepakatan yang dinamakan dengan Share Summary. Isu prioritas yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya konektivitas digital, literasi digital, serta data free flow with trust and cross-border data flow. Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama G20 Digital Economy Minister Meetings 2020 Shares Summary yang telah saya bacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital negara-negara anggota G20 beberapa saat yang lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate dalam konferensi persnya di Nusa Dua Bali menjelaskan, isu prioritas pertama yakni terkait konsep penguatan konektivitas digital harus bersifat people-centered yang telah disepakati sebagai kunci keberlanjutan bisnis pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pada isu prioritas yang kedua berkaitan dengan literasi digital dan telah menghasilkan satu metode dalam mengukur kecakapan digital yang akan menjadi standar bagi negara G20 untuk mengentaskan kesenjangan literasi digital antara negara-negara G20. Untuk isu prioritas yang ketiga berkaitan dengan data free flow with trust dan cross-border data flow yang telah menghasilkan loka karya dialog antara pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman tata kelola data. Forum DEWG telah mengakui upaya Presidensi Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow with trust keabsahan. Pertemuan juga mengapresiasi kesuksesan Presidensi G20 Indonesia dalam melaksanakan workshop of multi-stakeholders dialogue on identifying measures to facilitate the different levels of understanding of data governance yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara dalam membahas pentingnya tata kelola data. Dana hibah untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi dalam Financial Intermediary Fund telah terkumpul sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Pembentukan FIF atau Dana Perantara Keuangan merupakan kesepakatan dari negara-negara yang tergabung dalam G20. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia mengungkapkan, setoran dana komitmen untuk Financial Intermediary Fund atau Dana Perantara Keuangan untuk pembiayaan kesiapsiagaan, pencegahan, dan respon pandemi telah terkumpul sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Pembentukan Dana Perantara Keuangan ini merupakan kesepakatan dari negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk membangun arsitektur kesehatan global dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat pandemi di masa depan dengan memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, terkoordinasi untuk pemulihan pasca pandemi. Salah satu komitmen konkret yang sudah diperoleh saat ini adalah kesepakatan untuk membentuk Financial Intermediary Fund atau FIF, yaitu penyiapan dana untuk memperkuat kesiapan dan tanggap darurat pandemi di masa depan. Jumlah komitmen terus bertambah dan sejauh ini komitmen yang diterima sudah mencapai 1,4 miliar US dollar. Selain itu, pembahasan mengenai deliverables konkret lainnya juga terus berjalan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan perkembangan persiapan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Telah dilakukan pertemuan pada awal Juli 2022 oleh para Menteri Luar Negeri G20 di Bali. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Menteri Luar Negeri G20 secara langsung dari Menteri-Menteri Luar Negeri negara tamu.
Untuk pertama kalinya, Menteri Luar Negeri dari negara bertikai duduk satu ruangan dan mendebatkan isu perang Ukraina secara langsung. Secara itu, Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia Mutia Hafid mengatakan, rapat internal terakhir Komisi 1 DPR Republik Indonesia telah membentuk Panitia Kerja atau Panja G20. Panja berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan bentuk komitmen Komisi 1 DPR Republik Indonesia untuk mengawal suksesnya kegiatan KTT G20. Kemudian yang kedua, untuk menginformasikan saja bahwa rapat internal terakhir Komisi 1 juga telah membentuk Panja G20. Jadi fungsinya untuk mendukung pelaksanaan sekaligus kalau memang perlu ada evaluasi karena ini panjanya akan lama sampai nanti selesai. Intinya bentuk komitmen Komisi 1 juga untuk mengawal. Jadi nanti mungkin jajaran dari Ibu di level dirjen ada yang kami undang untuk menghadiri Panja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam pembukaan pertemuan tingkat Menteri Transisi Energi G20 mengungkapkan, Kementerian ESDM terus mengupayakan berbagai langkah menuju transisi energi. Diharapkan dengan fokus tersebut mampu mendukung negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketahanan serta sistem energi masa depan. Forum G20 merupakan agenda yang telah memperlihatkan tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah terhadap kepemimpinan global, terutama dalam mengatasi perubahan iklim dengan mempercepat transisi energi bersih menggunakan strategi mitigasi jangka pendek. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam pembukaan pertemuan tingkat Menteri Transisi Energi G20 mengungkapkan, Kementerian SDM terus mengupayakan berbagai langkah menuju transisi energi, salah satunya dengan memperkuat aspek perencanaan serta implementasinya. Pada persidangan transisi energi G20 kali ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar dalam mempercepat transisi energi yang disebut dengan Bali Common Principle in Accelerating Clean Energy Transition atau Bali Compact, melalui pendekatan komprehensif untuk mencapai komitmen emisi nol bersih presidensi G20 Indonesia. Menteri Tasrif menegaskan bahwa melalui forum G20 ini mampu mendukung negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketahanan serta sistem energi masa depan sesuai dengan jalur yang beragam agar tidak ada satu negara pun yang tertinggal akibat gejolak energi di belahan dunia. Clearly, it is a challenging year for a policymaker all over the world who are struggling to manage the pandemic recovery, multiple economic shocks, and the growing pace of structural transformation. Energy cuts across these challenges and opportunities, and I know, ministers, we are now facing challenges with energy security, price stability, market volatility, and a cost of living crisis. What is important now is that we work together to coordinate policies, to strengthen cooperation, and make sure that our energy transition agenda moves forward hand in hand with enhancing energy security. In this regard, we can do better to support vulnerable developing countries and populations which are being disproportionately impacted by energy shocks. We should strive to enhance resilience and future-proof energy systems in accordance with diverse pathways and national circumstances and ensure that no one is left behind. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali pekerja rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan domestik. Koalisi Masyarakat Sipil dalam rangka penegakan mengenai Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mendatangi Wakil Presiden Ma'ruf Amin guna meminta dukungan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif sebagai perwakilan dari Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang PPRT menyampaikan bahwa RUU PPRT menjadi penting untuk segera disahkan karena menyangkut hak-hak dasar baik bagi pekerja dan pemberi kerja. Perlindungan pekerja rumah tangga. Suatu catatan bahwa RUU PPRT ini adalah inisiatif DPR sehingga pemerintah bersifat pasif dan menunggu nanti kemudian disahkan oleh DPR sebagai
RUU inisiatif DPR, lalu kemudian kami pemerintah akan membahasnya. Urgensi dari RUU PPRT ini sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah suatu recognize, suatu pengakuan terhadap pekerja rumah tangga, dan yang kedua yang terpenting adalah perlindungan terhadap PRT itu sendiri. Mendengar hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong percepatan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan hukum yang kuat bagi para pekerja, sebagaimana telah diinisiasi oleh DPR sejak 2004 sampai saat ini belum juga disahkan. Melalui juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi menyampaikan, Wapres menyetujui dan menilai draft RUU PPRT memiliki substansi yang tidak menabrak nilai kegotong royongan dan kekeluargaan. Kemudian Wapres Ma'ruf Amin juga menyampaikan rancangan undang-undang ini dianggap penting untuk dibahas karena terkait dengan jaminan hukum pekerja domestik di luar negeri, di mana yang seharusnya telah memiliki perlindungan hukum di dalam negeri. Ini saya kira tinggal menjadi titik akhir sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa segera disahkan. Tadi secara aspirasi semuanya sudah dikemukakan pada Bapak Wakil Presiden. Ada dua hal yang diapresiasi oleh Bapak Wakil Presiden. Yang pertama itu adalah bahwa yang namanya undang-undang yang ada di dalam RUU itu, ya, jadi di draft itu sebenarnya sudah sangat bagus, dan Wapres secara substansi sudah setuju. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi infrastruktur telekomunikasi percepat transformasi digital di Provinsi Jambi sesaat lagi.